Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danu Budi Isporo, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang dunia game. Pernah nggak sih sebelumnya kita bertanya, bisa nggak sih kita senang-senang aja tapi dapat duit? Dan jawabannya bisa di dunia game. Jadi kita bisa kerja di dalam dunia game. Ini nggak bohong ya. Dan saat-saat ini nih, pada saat sekarang ini banyak banget orang yang kerja di dalam industri game. Ini merupakan salah satu topik yang pengen saya angkat karena dari kecil tuh saya udah sering banget, saya udah suka banget sama yang namanya main game. Dari sekitar umur 4 tahun kalau nggak salah. Saya udah main berbagai genre dari mungkin kayak teka-teki, puzzle, kompetitif, adventure atau petualangan dan lain-lain. Dan bisa saya bilang saya ngerasain kayak fresh gitu. Saya merasa lebih tenang setelah main game. Dan yang baru saya sadari juga nih sekarang, saya kan lagi sering banget yang namanya main game kompetitif, dan skill analisis saya itu lama kelamaan itu lebih tajam gitu. Kok bisa sih? Ya karena saya mempelajari apa yang musuh saya lakukan untuk mengcounter dia, untuk melawan dia di kesempatan selanjutnya. Jadi misalkan mereka melakukan taktik ini, oh saya lihat, oh ada kelemahannya di berbagai tempat, itu akan saya coba untuk nge-attack-nya di situ nih. Jadi kita bisa menang. Nah itu udah ya cerita-ceritanya yang dari masa lalu. Balik lagi ke masa yang sekarang nih dengan pertanyaan yang tadi. Kok bisa ya ada orang kerja dari dunia game? Dan jawabannya bisa, dan salah satu contoh pekerjaannya adalah atlet e-sport atau electronical sport. Jadi mereka ini adalah pemain-pemain yang jago, yang bisa dibilang pro player, profesional. Mereka ini bermain game untuk kehidupan mereka sendiri. Nah, mungkin orang mikir bilang ya, oh gampang nih, cuma main game doang kan, habis itu menang ya dapat duit. Dan ternyata jawabannya nggak segampang itu. Kita perlu jadi yang terbaik. Untuk jadi yang terbaik dari yang terbaik, kita harus yang namanya latihan. Dan latihan itu benar-benar ada di dalam dunia game, di dunia e-sport itu, untuk memenangkan semuanya, untuk memenangkan banyak pertandingan. Mungkin kalau dibilang kayak pemain bola harus ada latihan individu, ada latihan tim. Di e-sport pun juga ada latihan tim, ada latihan individu. Mungkin kalau latihan individunya pemain bola kontrol bola, latihan lari gitu kan, latihan stamina. Terus latihan timnya mungkin bangun chemistry, bikin taktik-taktik baru. Sama aja di dunia game. Mungkin kalau di dunia game lebih kayak individunya itu ngelatih skill tertentu dari suatu hero, terus kayak menguasai si hero ini. Terus kalau latihan timnya itu lebih kayak membangun sebuah taktik dari hero-hero, dari kayak komposisi hero-nya, dari banyak aspek supaya kita bisa memenangkan suatu game. Nah, kalau nanya lagi, ada nggak sih pekerjaan di dalam dunia game tapi bukan jadi pro player begitu, jadi orang yang jago gitu? Dan jawabannya ada. Contohnya ada kayak konten kreator, ada kayak ini mirip-mirip ya dari jurusan saya ilmu komunikasi. Ada yang jadi jurnalis, ada yang jadi reporter. Dan sebenarnya sih nggak jauh-jauh beda ya jurnalis atau reporter yang di dunia e-sport, di dunia game ini dengan dunia olahraga tradisional yang lain. Mungkin contohnya balik lagi kayak bola. Mungkin kalau jurnalis yang bola itu nulis tentang transfer pemain dan lain-lain, dan di game pun juga ada transfer pemain. Jadi supaya apa namanya, timnya itu lebih, komposisinya lebih bagus, mereka akan menarik pemain lain. Jadi ada kayak bursa transfernya juga. Nah, mungkin yang diperlukan dari jurnalis e-sport itu untuk memahami gamenya sendiri ya, untuk memahami apa yang ada, apa situasi yang ada untuk disajikan kepada para penggemar game. Dan bisa dilihat industri ini tuh cukup menjanjikan untuk sebagian orang. Emang benar sih industri ini tuh masih cukup baru, tapi dengan adanya industri ini menyajikan sesuatu yang lebih fresh daripada yang sebelumnya. Kalau dilihat dari segi entertainment ya, kan dunia e-sport itu, dunia pro player itu orang banyak yang nonton. Sama aja mungkin kayak olahraga tradisional yang lain. Mungkin saya dulu diajakin nonton bola, terus saya seru. Nah, mungkin ntar lah suatu saat saya akan mengajak anak saya nih buat
iya nonton juga gitu. Nah, sekian cerita singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.